Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diperkenankan untuk bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan keberkahan buat kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada yayasan maupun pihak sekolah Robbani yang sudah mengundang saya pada kesempatan pagi ini. Juga yang saya muliakan para wali murid yang sudah bersedia hadir. Saya lihat jumlahnya ada 100 lebih ini ya, mungkin dengan panitia ya. Sesuatu yang menurut saya luar biasa, karena berarti Bapak Ibu semuanya memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, kita alhamdulillah 2-3 bulan ini mendapatkan sebuah ujian sekaligus rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah wabah yang disebut dengan wabah COVID-19 ya. COVID itu adalah coronavirus disease istilahnya. 19 itu ditemukannya penyakit ini di Cina pada bulan Desember tahun 2019 ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. Ya, kenapa disebut CoV-2? Karena sebetulnya virus ini bukan virus baru, tapi virus yang merupakan mutasi dari virus-virus corona sebelumnya. Ya, pernah dikenal SARS-CoV-1 sekitar tahun 2005 atau 2003 ya. Ada juga MERS-CoV ya yang ada di Timur Tengah sekitar tahun 2012 atau 2013 ya, yang sangat mematikan dan sekarang rupanya bermutasi SARS-CoV-1 dan MERS ini menjadi SARS-CoV-2 ya. Dan ini tentu mengagetkan sekaligus menguji kita semuanya, apakah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk bisa tetap berhusnudzon atau berbaik sangka dengan Allah. Karena kita sebagai orang beriman harus berbeda dalam menanggapi virus ini dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang yang beriman itu tidak pernah menganggap bahwa takdir Allah itu jelek, tidak pernah mengutuk kegelapan, ya, karena apapun yang dari Allah, bahkan daun berguguran itu sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, dan kita selalu yakin bahwa setiap apa yang diturunkan dari Allah itu kita pasti sanggup untuk memikulnya, walaupun kadang-kadang memikulnya harus bersama-sama, ya. Karena itu penting bagi kita untuk memulai segala sesuatu ini dengan penerimaan, ridho, ikhlas ya atas semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibarat orang main bola itu Bapak Ibu, tidak mungkin orang pemain bola sekelas Cristiano Ronaldo misalnya, ya, tidak mungkin dia langsung bisa memainkan bola kalau dia nggak mau nerima bola. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu ini bisa memainkan peran di COVID-19 ini, di pandemi ini sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin misalnya, atau sebagai seorang pengusaha, kalau kita masih mengeluh. Kalau kita masih bangun tidur itu langsung, komentarnya itu langsung jelek gitu. Bukannya bersyukur, langsung mengeluh. Isu meneh, gitu kan, nganggur meneh, dan seterusnya. Ya, banyak orang tidak sadar dengan keluhan-keluhan itu. Ya, padahal dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada satupun ayat yang mengajarkan kepada kita untuk mengeluh. Bahkan Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang luar biasa ketika pagi dan sore, apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya lindungi kami dari sifat keluh kesah dan sifat sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi Rasulullah bangun itu setelah bersyukur langsung minta sama Allah, ya Allah hindarkan aku dari sifat mengeluh, ya Allah hindarkan aku dari sifat sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan lindungi aku ya Allah dari sifat lemah, letih, lesu, loyo,
letoy gitu ya kalau bahasa kita ya. Dan lindungi aku dari sifat lemah. Ya. Karena orang tuh kalau galau, Bu, larinya lemes gitu, letih, lesu gitu. Ya. Makanya topik hari ini adalah bahagia. Kan banyak kan orang tuh kena penyakit 5L di COVID-19 ini ya. Lemah, letih, lesu, letoy, lolak, loloh. Ya kan pernah lihat itu ya. Dia kalau anak-anak gitu rotok gak apa-apa, lagi bapak gitu. Padahal bapak ini harus menjadi sumber energi, source of energy. Saya paling nggak suka bapak itu yang ngomong begini lah. Terus si opo lah ngene, lah aku yo ngene, ya aku yo ngene iki, nah, itu nggak bisa. Ya, perempuan itu tulang rusuk bapak-bapak, bukan tulang punggung ya. Jadi ini tolong dipahami nih. Banyak bapak-bapak itu yang menjadikan istrinya sebagai tulang punggung. Ya, padahal wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ibu-ibu ini mendidik anak, bapak-bapak yang harus keluar ke pasar, kemana kerja, cari jalan keluar. Ojo mek ndek omahe mari ngono. Waduh, ngene meneh. Tapi keluarnya pakai protokol Covid-19. Ya, kira-kira begitu. Paham ya? Sama apa tadi doanya? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan berikan aku ya Allah perlindungan dari sifat medit. Nah, makanya saya tadi bilang Robani ini harus tolong menolong, yang punya menolong yang tidak punya, iya kan? Yang punya SPP-nya dibayar duluan, yang nggak punya agak belakangan nggak apa-apa, ya kan? Tapi bayar, misalnya begitu ya. Ini saya guyon aja loh, jangan tersinggung. Karena menurut saya ini penting, jangan sampai nanti justru yang mampu merasa nggak mampu lagi, repot ini. Ya, kalau perlu gimana caranya kita bisa membantu yang kurang mampu, ya. Dan bukhel dari apa? Dari hutang, ya. Jadi ini memang doanya Rasulullah ini luar biasa, Bu. Minta perlindungan dari galau, minta perlindungan dari malas, dan minta perlindungan dari utang. Apa yang kurang dari doanya Rasulullah ini? Ya, hafalkan itu, nanti ada di mak surat, bisa ya. Ada juga dipikir pagi sore, itu hadis riwayat Bukhari saya kalau tidak salah, hadisnya sahih. Dihafalkan supaya kita bangun pagi ini kuat gitu, ya. Tidak letih, lesu, letoy. Ya, kira-kira begitu. Oke, sudah bisa di screen share. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Ya, kalau sudah kelihatan tinggal gini aja, walaupun nggak bisa, walaupun di unmute. Kelihatan ya? Coba semuanya gini, kalau kelihatan tangannya di atas. Alhamdulillah. Saya ingin walaupun nggak bisa ngomong tapi dengan bahasa tubuh agak interaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya katurnya saya ngomong sendiri, harapan saya meneteskan air mata, panjenengan meneteskan air mulut. Ini takut saya begitu. Ya. Oke ya. Oke, sekarang semuanya tangannya di atas dulu. Iya, stretching dulu semuanya. Iya, bagus. Oke. Tirukan saya, tangannya diketuk-ketukkan di atas kepala. Iya, bagus. Itu kayak Wahyu itu. Oke, saya nggak bisa lihat semua ini, ngapunten ya. Oke. Setelah itu di sini Bu, ini biasanya ibu-ibu kalau sekarang lagi banyak pikiran, diketuk gini Bu. Iya, kadang-kadang ada seperti tali di sini yang buat kita pusing gitu ya. Ada ibu-ibu yang pusing mikiri anaknya, ada ibu-ibu yang pusing mikiri bapaknya ya. Sebaliknya ada bapak pusing mikiri bojone karena bojone ngegas saya bendino ya. Oke, sekarang ini kupingnya dipijat-pijat sampai merasa enak ya, terus ditekuk-tekuk gini. Iya. Ini salah satu cara kita untuk bisa membuat hormon-hormon bahagia kita keluar. Iya. Oke. Oke, bagus sekali. Sekarang tangannya gini, lihat saya ya, tangannya ya, ditepuk gini, ya, terus dibalik, ditepuk lagi, 2 kali, ya, tepuk, balik. Wah, itu luar biasa, nggak kalah sama anaknya ini ya. Sebelah kanan, ya, tepuk, balik. Oke, lagi, sekali lagi. Oke, tepuk, balik. Oke, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bapak Ibu semuanya ya. Anak-anaknya boleh sambil ikut ya. Baik, hari ini saya akan membahas mungkin nanti sampai jam 10:04 besok tanya jawab. Karena saya 10:30 kebetulan harus pindah ke halal dokter-dokter juga.
seminar ya. Baik, saya akan berbagi tentang bagaimana kita jadi orang bahagia di saat pandemi COVID-19 ini. Pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa definisi bahagia yang saya maksud di sini adalah is not just feel good. Ya, definisi bahagia yang terbaru itu namanya flourishing. Artinya orang bahagia itu aktif. Karena bahagia kalau cuma feel good, orang narkoba itu juga feel good, merasa nyaman. Iya kan? Saya khawatir nanti kalau saya nggak jelaskan definisi ini, Anda cuma cari kenyamanan tapi nggak berbuat apa-apa. Lah itu nggak boleh. Ya. Jadi definisi bahagia yang dimaksud oleh para ahli psikologi positif namanya flourishing. Flourishing itu adalah memanfaatkan energi bahagia untuk menjadi seseorang, menjadikan hidup yang bermakna, berbuat, bekerja. Sedangkan bahagia yang lain itu disebut sebagai zona nyaman, happiness trap. Nah ini berbahaya. Karena banyak orang itu dekir, bahagia, feel good ya, tetapi nggak berbuat apa-apa. Ini salah. Ya, jadi harus imbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Antara doa dan ikhtiar itu harus seimbang. Ya, tidak meremehkan COVID-19, juga tidak ketakutan dengan COVID-19. Makanya saya suka istilah alert atau waspada. Ya, tetap pakai protokol. Mau jualan boleh, tetapi pakai protokol, misalnya begitu. Yang terbaik itu di tengah-tengah. Ya, oke, ini sebuah riset Bapak Ibu di Amerika. Ternyata mulai bulan Januari sampai April ada sebuah riset ya, terutama ini sampai 21 April ya, kalau nggak salah di Amerika. Jadi sudah masuk ke wabah COVID. Ternyata kebahagiaan itu menurun 20%, 20 poin. Ya. 20% kebahagiaan tuh menurun. Ini pola di Amerika, tapi saya yakin di hampir tiap tempat mirip ya. Dan ada yang meningkat, yaitu apa yang meningkat? Worry. Worry itu cemas. Cukup gak ya tabungannya awak iki Pak gitu. Kira-kira bisa bayar SPP nggak ya Pak ya gini awak-awak dewe. Kira-kira gini nggak ketularan apa? Laku kok flu terus ya Pak misalnya ya. Ada sifat worry ya. Worry itu apa? Khawatir ya. Sebetulnya khawatir, takut itu wajar Bapak Ibu, tetapi kalau itu berlebihan dia memukul diri kita sendiri ya, jadi stres kronis malah lebih berbahaya ya. Jadi worry itu boleh, siapa sih nggak worry ya kan, atau galau, tetapi jangan berlebihan. Makanya hari ini kita coba diskusi ya, gimana caranya kita supaya tidak sampai jatuh di stres kronis ya. Stres meningkat 15%. Dan ini harus diakui Bapak Ibu ya, jangan kemudian gak popo aku dari sopo aku stres, aku loh gak popo. Lah itu sebetulnya stres juga. Ya, jadi stres itu wajar. Ada penelitian di Amerika, kalau kita menganggap stres itu terlalu berbahaya, itu malah justru jelek bagi kesehatan kita. Orang-orang yang meninggalnya muda itu rata-rata dia sudah stres, terus merasa worry berlebihan, takut berlebihan. Ya, jadi marilah kita coba hari ini mengendalikan rasa ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya, kira-kira. Sedih boleh nggak? Boleh. Rasulullah aja sedih kok. Makanya ada tahun kesedihan ya. Namanya apa? Amul husni. Tahun kesedihan. Rasulullah aja sedih. Masa guru robbani nggak sedih? Ya kan? Masa Arif Alamsyah nggak sedih? Ya sedih gitu. Cuman kita punya cara bagaimana memanage kesedihan itu menjadi sebuah kekuatan. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang sukses itu rata-rata dulunya dia tuh penuh luka hidupnya. Ya, hidupnya tuh penuh ketidaknyamanan. Justru karena itu dia sukses. Ya, justru karena dia dulu pernah miskin dia sukses. Dulu karena dia pernah dihina dia sukses. Ya, jadi jangan dikira orang-orang sukses itu dulunya nyaman ya. Mereka semuanya mengalami ketidaknyamanan dalam hidup. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih stres itu? Suatu respon terhadap perubahan yang ditandai dengan ketegangan. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang mulai tegang, kepalanya tegang, lehernya ini tegang. Bahkan kalau sudah tegang tuh rasanya seperti apa ya? Panas gitu di otot itu. Ya, siapa yang pernah ngerasain itu? Oke. Nah, atau begini, coba dilihat masing-masing. Boleh nulis di chat siapa yang merasakan ini, tidak untuk dijelek-jelekkan, tapi penting supaya kita bisa
jujur dengan diri kita. Siapa yang merasakan beberapa gejala, satu atau beberapa gejala, silakan ditulis. Beberapa orang boleh di chat. Saya bisa tahu. Kalau saya nih, ya Bu ya, kalau saya nih terus terang, saya itu kadang-kadang merasa nomor 2 itu jenuh, boring, ya. Kadang-kadang juga pengen makan aja, kadang-kadang. Nah, kalau saya begitu, oke. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ada yang dirasain nggak? Coba, saya pengen tahu beberapa orang gitu. Ya. Apa? Mungkin ada yang dirasain. Guru boleh, kita sama-sama manusia kok, ya. Tahu diri. Saya merasa jenuh, boring, jenuh. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Said, Pak Abu Bakar. Ini Pak, berat badannya ini. Oke, saya alhamdulillah stabil ini. Ya, tambah gemuk, wah, masya Allah, boring, kekurangan energi, ya, motivasi turun ini, ya, masya Allah, luar biasa. Terima kasih, respon-responnya bagus. Boring, kadang suka makan dan khawatir, sering marah-marah, pernah ngalami semuanya, wah, luar biasa, ya. Gak apa-apa Bu, yang habis ini mudah-mudahan lebih bahagia. Kalau anak maunya makan terus, jenuh 100%, semua terwakili Pak, kurang konsen, oke luar biasa. Oke, makasih ya, saya tutup dulu chatnya. Oke, ini tanda-tanda yang oleh ahli kesehatan jiwa, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, disebut sebagai tanda cabin fever. Cabin fever itu adalah sebuah gejala mental health yang sering mengenai orang yang banyak di rumah terus. Skalanya itu namanya cabin fever scale. Ya. Ciri-cirinya ini, ada yang merasa kekurangan energi, kurang antusias, ya, mangan turu, delok YouTube, mangan turu, itu ya, sulit. Merasa jenuh, habis itu merasa gelisah, cukup gak ya tabungan kui, ya, merasa sulit berkonsentrasi, merasa tidak sabaran, kira-kira ini sampai kapan ini, kira kayak sododolan, ya toh, arek-arek ini nuang kali gak karu-karuan misalnya gitu ya. Motivasi saya turun, merasa lonely ya, sendirian, merasa kesulitan bangun tidur alias turu terus ya. Saya merasa putus asa. Nah, ini kenapa saya tampilkan ini? Karena kalau kita mau maju, kita harus tahu dulu di mana kita sekarang. Nah, artinya tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah jujur, nah itu 50% masalah Anda selesai itu. Karena orang dengan masalah cabin fever atau mental health yang lain, kejujuran dia, ya baik kepada Allah, kepada terapis, kepada dirinya, itu sumber kesembuhan. Sedangkan orang yang masih denial, menolak realita, ya, itu justru nggak akan sembuh, nggak akan berubah. Pengalaman saya sendiri ya, saya nggak usah cerita orang lain lah. Saya dulu pernah mengalami kegemukan, obesitas grade 2, Bapak Ibu. Berat badan saya 106. Indeks massa tubuh saya pernah 32 sampai 33. Padahal normalnya indeks massa tubuh di bawah 25. Anda bisa bayangkan ya. Gitu. Apa yang saya lakukan? Denial, wis gak apa-apa lemu, pokoknya sehat. Nah, ini kata-kata aja Pak, lihat tuh kata-kata ini. Gak apa-apa lemu, yang penting sehat. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Saya kegemukan itu bertahan hampir sekitar 10 sampai 12 tahun. Bahkan saya pernah mengalami saking denialnya itu gak gelem ngoco, Bu. Jadi kalau saya di depan kaca itu saya buka kacamata saya. Kebetulan kan kacamata saya 3,5 minusnya. Jadi kalau dibuka, tidak ada yang gemuk, semuanya buruk. Ya, nah, siapa ibu-ibu yang suka ini ngoco tapi nggak gelem ngoco, ya toh? Ya, atau nggak menerima aku ireng rek sampai masker bengkoang, tomat timun, kates, durian, kesemek, juwet tapi digawe ya. Supaya pengen putih tuh, nggak menerima dirinya sendiri. Nah, akhirnya saya gemuk terus. Nah, sampai saya kemudian mulai sakit-sakit, Bu. Punggung saya sakit, habis itu mudah mengalami low back pain, nyeri punggung bawah, ngantuk, malas-malesan, dan seterusnya. Akhirnya saya, wah aku gak iso ini terus, Rek. Makanya terus saya rubah kata-kata saya.
saya masuk 40 tahun, berat badan saya harus menuju ideal. Akhirnya saya turun 16 kilo, Bu, sekarang. Berat badan saya sekarang 90 sampai 91. Nanti idealnya saya mau pengen di 83. Terus bergerak. Ya, jadi artinya saya akui dulu, jangan denial bahwa saya ini kegemukan gitu. Ya, Anda juga begitu, akui dulu bahwa saya ini motivasinya turun, akui dulu, jangan denial. Karena denial itu bisa membuat kita tidak move on. Ya, oke, paham ya? Kira-kira begitu. Saya lanjut sekarang. Terus apa sih, Dok, hubungannya stres dengan yang lain? Lah, stres itu masalahnya berhubungan sama ini semuanya. Ada pikiran, suasana hati, perilaku, reaksi fisik. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya, mohon maaf ya kalau ada yang sama ya. Wabah COVID-19, suami di PHK, akhirnya ibunya sering uring-uringan, bapaknya juga sering uring-uringan. Ketambahan lagi ibunya disuruh jualan, padahal harus ngajari anak di rumah. Iya, kalau ibunya sudah paham tajwid. Nah, kalau ibunya belum paham tajwid, anaknya terus tanya, Ma, apa sih bedanya mad jaiz munfasil sama wajib mutasil? Waduh, nak, takut bapak, ibu ngerti ini mek solar. Ibu gak ngerti apa-apa, kan repot. Ya, tidak semua ibu itu bisa membedakan apa mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Apa bedanya idhar, idgham bihunna, idgham bilaguna sama ikhfa. Nggak paham. Terus gitu. Akhirnya kena fisiknya, letih sepanjang waktu, males, ya. Perasaannya bagaimana? Tertekan. Akhirnya apa yang terjadi pada perilakunya? Males ibadah. Kalau kemarin puasa, buka puasanya berlebih. Menengoi, aku pengen mangan nih, gak usah melok-melok urusanku. Misalnya begitu ya. Tadi kan ada kan yang bilang pengen makan terus. Terus mengeluh aja. Ya, kadang ada yang ditulis di Facebook keluhannya, ya, dan seterusnya. Terus ada pemikiran-pemikiran otomatis yang negatif. Muncul terus. Ya. Kan sehari itu kira-kira ada sekitar 60.000 pikiran. Lah kalau didominasi sama yang negatif terus kan ya tambah nggak karu-karuan, Bu. Awak tabungan bakal gak cukup, jatuh miskin ini. Allah gak adil gini, sampai kapan ini? Pemerintah gak tegas apa? Semuanya disalahkan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami lingkaran setan, ya, yang tidak bisa selesai kalau tidak diputus. Makanya nanti di materi saya, mohon maaf, saya mau tanya, wabah COVID-19 itu di luar kontrol kita apa di dalam kontrol kita? Kan di luar kontrol kita kan. Yang di dalam kontrol kita itu apa? Fisik kita, perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita, itu yang berada di kontrol kita, itu yang bisa diputus. Ya terserah Anda mutusnya mau dari pikiran dulu, Anda mutusnya mau dari perasaan dulu, Anda mutusnya mau dari perilaku dulu gitu ya. Nanti kita sama-sama lakukan. Atau tiga-tiganya diputus, empatnya diputus. Karena kalau masalah di luar diri kita, nggak bisa kita lagi rubah. Wabah COVID ini sudah menjadi realita, menjadi kenyataan. Realita tidak pernah salah. Yang salah itu respon kita terhadap realita. Apalagi mohon maaf, kalau sampai Anda sebagai orang tua bocor emosinya sama anak-anak, Pak. Marahnya sama kok keadaan, marahnya sama kantor, anak kita jadi sasaran. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, anaknya mengalami luka batin, ya, karena dimarahi yang tanpa alasan, nggak dijelaskan kenapa dia marahi, bapak ibunya nggak mau minta maaf setelah marah-marah, ya itu yang terjadi. Sekarang banyak teman-teman psikologi, hipnoterapis yang mengistilahkan dengan inner child, ya. Inner child itu adalah masa kecil yang nggak selesai. Ya, dan itu bermanifestasi pada perilakunya di masa depan. Contoh ya, kenapa sih, mohon maaf ini ya, saya agak memberikan contoh orang lain. Kenapa sih Pangeran Charles itu kok nggak bahagia dengan Lady Diana? Padahal Lady Diana itu cantik, ini bahkan Pangeran Charles mencari wanita lain misalnya. Nah, ketika dianalisa, ternyata Pangeran Charles itu masa kecilnya, ya, yaitu mengalami inner child di mana ibunya kan keras ya, orang ratu ya. Sehingga dia tuh pengen seorang istri yang keibuan. Ya. Inner child-nya itu pengen seorang istri yang keibuan. Lah itu nggak dia dapatkan dari Lady Diana karena Lady Diana ternyata juga membutuhkan sosok suami yang kebapaan,
tegar. Sedangkan Pangeran Charles ini sosok laki-laki yang cenderung apa ya, boleh dibilang itu kanak-kanakan gitu. Dan Pangeran Charles ini suka seorang wanita yang keibuan karena dia kehilangan sosok ibu yang care gitu di masa kecilnya. Ya akhirnya kemudian dia mencari wanita yang seperti itu. Ini contoh aja, real ya, yang terjadi tentang masalah inner child. Artinya ini nggak sederhana Bapak Ibu ya. Ketika Anda tidak bahagia, mengalami kebocoran emosi, ya, maka anak-anak panjenengan akan mengalami dampaknya. Ya, kira-kira begitu. Oke, dan mengeluh itu ini artinya ya, mengeluh itu. Do nothing but not accept it, ya. Tidak melakukan sesuatu tapi juga tidak menerima kenyataan, ya. Tidak melakukan sesuatu tapi juga tidak mau menerima kenyataan. Terus pengenmu piye kan, kata Allah begitu. Kadang-kadang kita kan sama Allah kan, why me God gitu. Kenapa aku sih ya Allah kok dapat begini? Ya Allah jawabnya apa? Why not? Ya kenapa enggak kan? Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat, ya. Saya kira seperti itu. Oke, sementara begitu gerakkan dulu tangannya Bapak Ibu sekali lagi. Iya. Ke kanan, iya, ke kiri, ya. Sekarang ke depan, oke, luar biasa. Sekarang semuanya senyum, iya. Senyum ini obat loh Bu, ya, membuat Anda mengeluarkan hormon endorfin namanya, hormon bahagia, ya, kira-kira. Suaranya kecil sekali ya, kecil ya suara saya ya. Kalau di sini sih kayaknya udah lumayan, sudah saya besarkan. Sudah cukup ya Pak Abu Bakar. Oke, mungkin beda-beda ya. Mungkin Ibu yang kecil pakai headset, ya, kira-kira begitu. Jadi artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus mulai dari apa yang berada dalam kontrol kita, yaitu pikiran, perasaan, dan apa tadi? Pikiran, perasaan, fisik kita. Ya. Nah, dalam ilmu psikologi, kalau kita berada dalam pressure, tekanan, kalau kita mau tetap bahagia, thriving, flourishing, maju, ada istilah yang namanya resilience. Ya. Apa sih resilient itu? Kapasitas untuk beradaptasi dengan kesulitan, dan manusia itu punya kemampuan itu, ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, pernah nggak terluka? Maksudnya punya pisau gitu ya, atau apa? Ibu-ibu kayaknya sering ya, atau kena berambang matanya gitu. Saya sekarang nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, apakah semua luka tergores oleh pisau atau apa itu, Bapak Ibu harus ke dokter atau dokter bedah untuk nyambungnya? Tidak. Iya Pak, enggak ya? Nah, enggak gitu. Bu Nasfa bilang gini-gini, enggak. Siapa yang menyembuhkan itu sebetulnya? Allah lewat tubuh kita. Jadi luka, tubuh kita tuh punya resources, Bu, punya sumber daya untuk beradaptasi dengan luka gitu. Beradaptasi dengan kesulitan. Termasuk mental kita ini punya cara untuk beradaptasi dengan kesulitan. Jangan mengecilkan diri kita. Ya. Kita udah diciptakan Allah itu dengan resources yang kuat sebetulnya, ya. Makanya jangan mengeluh. Ya, kalau Allah sudah memberikan soal, itu berarti Allah tahu kemampuan kamu untuk mengerjakan soal itu udah di atas soal itu. Ya, itu namanya resilience. How to bounce back, bangkit dari kesulitan dan kembali menjalani hidup, ya, itu yang penting. Oke, nah ini ada pandangan bagus dari seorang psikiater terkenal. Ini bukunya udah laku jutaan kopi, diterjemahkan ke 30 lebih bahasa, Bu. Ini terkenal. Ya memang dia Yahudi sih, kebanyakan ilmu psikologi itu yang mengembangkan memang orang Yahudi ya, tetapi kita bisa islamisasi dan ini sebenarnya sesuai dengan Islam. Apa kata-kata Viktor Frankl ini? Man is not destroyed by suffering. He is destroyed by suffering without meaning. Apa maksudnya? Orang, manusia itu nggak ada yang dihancurkan dengan penderitaan.
tapi dia akan dihancurkan oleh penderitaan tanpa makna. Artinya apa? Kalau kita gagal mencari hikmah dari COVID-19, nah itu penderitaan yang sesungguhnya. Jadi bukan COVID-19-nya sebetulnya, Bu, bukan sakitnya, tapi kita gagal mencari hikmah, ya. Suffering without apa? Meaning, ya, suffering without meaning. Ini ada pertanyaan nanti ya kita jawab ya. Apakah curhat juga termasuk mengeluh, ya? Nanti pertanyaan-pertanyaan saya jawab di akhir ya. Ini saya lanjutin dulu. Oke, ya, paham ya. Jadi bukan realitanya yang salah, tapi kegagalan kita mencari makna. Oleh karena itu, kalau kita mau punya resilience, ya, mulai dari sekarang stop merasa menjadi korban. Kalaupun kita jadi korban, sak donya jadi korban. Tetapi bukan begitu orang yang sehat mental itu. Orang sehat mental itu cari hikmahnya. Ambil tanggung jawab 100%. Jangan galau, jangan menyerah. Ya, kita mulai dari lingkaran pengaruh kita. Apa itu? Pikiran kita kendalikan. Emosi kita kendalikan. Perilaku kita kendalikan. Perilaku makan itu bisa kita kendalikan, Pak. Ya, perilaku tidur itu dalam kendali kita. Pikiran itu dalam kendali kita. Nanti kita belajar mengendalikan. Ya, peduli, tapi nggak mudah frustasi. Ya, ambil tanggung jawab itu 100%. Jangan nyalahkan pemerintah. Jangan nyalahkan ini. Kalaupun pemerintah salah, itu urusannya di hadapan Allah. Kita mau advokasi pemerintah karena kita punya kekuatan, boleh, ya. Tapi kita yang pertama harus kita lakukan adalah yang dalam lingkaran pengaruh kita. Apa itu? Pikiran kita, ya, fisik kita, mental kita, perasaan kita, perilaku kita, itu semua berada dalam lingkaran pengaruh kita. Ya, buktinya kita puasa kemarin bisa mengendalikan semuanya. Oke, sekarang coba dilihat ke depan. Saya minta nanti ditulis di chat, Bapak Ibu ya. Bentar saya lihat dulu tadi pertanyaan-pertanyaan. Atau saya minta panitia nanti bisa mencatat pertanyaan yang ada di chat ya. Jadi biar kita bahas ya. Secukupnya waktu. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. PR buat Anda sekarang. Saya minta Anda sekarang kuatkan diri Anda husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih dari guru saya, seorang coach dari Malaysia. Are the event in your life happening to you or happening for you? Sebetulnya COVID-19 ini apa sih? Happening to you itu seperti kita jadi korban, atau happening for you ini adalah hadiah dari Allah buat Anda, buat jiwa Anda, buat mental Anda, buat keluarga Anda. Sekarang saya minta sama Anda semuanya, kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ingin Anda jujur dengan memejamkan mata sebentar nanti, kemudian buka lagi, Anda tulis di chat, kalau COVID-19 ini adalah hadiah terbaik dari Allah buat Anda. Apa kira-kira pesan Sang Pencipta dari COVID-19 ini buat Anda sebagai seorang ayah, buat Anda sebagai seorang ibu, buat Anda sebagai seorang guru. Intinya COVID-19 ini mungkin mengenai banyak orang, tapi pesannya bisa jadi beda-beda. Kenapa saya tampilkan di situ gambar Masjidil Haram yang kosong karena COVID-19, Bapak Ibu? Saya ingat sekali waktu saya naik haji tahun kemarin, Pak. Seandainya saya tertunda 1 tahun, karena saya sempat menunda haji 2 tahun, Pak, karena mau sekolah tapi tidak jadi ya. Kalau saya seandainya menunda lagi, mungkin saya nggak berangkat haji tahun ini. Ya, dan saya ingat sekali tahun kemarin saya berangkat haji, saya paksakan luar biasa, saya cari semua sumber daya supaya saya bisa berangkat haji. Dan ada kata-kata bagus dari Ustadz saya di Arafah itu begini, semua orang sekarang ada di Arafah ratusan ribu bahkan juta, tapi masing-masing orang punya rasa yang berbeda. Seakan-akan Arafah itu adalah surat cinta dari Allah. Apa bunyi surat cinta itu? Sekarang saya minta sama Anda, kalau seandainya COVID-19 ini adalah surat cinta dari Allah yang menciptakanmu, menciptakan kita, apa kira-kira bunyi surat cinta itu untuk diri kita? Kalau untuk saya nih ya, saya kasih contoh ya. Rupanya Allah pengen membuat saya ini nggak sombong, karena dengan virus yang nggak kelihatan aja kita nggak bisa apa-apa. Yang kedua, kita ternyata hanya bisa buat rencana mau mudik, ternyata kita nggak bisa mudik. Tolong sekarang Anda rasakan bahwa COVID-19 ini adalah surat cinta dari Allah yang Rahman dan Rahim. Saya minta Anda tulis di chat atau di kertas Anda. Apa kira-kira bunyi surat cinta itu untuk Anda? Apakah Allah ingin membuat dosa-dosa kita dihapuskan atau apa?
Saya beri waktu Anda kurang lebih 2 menit ya untuk merenungi itu, karena ini poin yang sangat penting sebetulnya yang membuat Anda bisa bahagia. Silakan. Tolong Anda renungi baik-baik. Kalau seandainya COVID-19 ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masing-masing Anda, kira-kira apa bunyi surat cinta? Mungkin ada seorang ayah yang mengatakan, iya dok, sekarang saya tahu dok, ternyata begitu beratnya tugas seorang istri di rumah itu. Sekarang saya tahu dok, begitu nikmatnya saya ke masjid dok, karena sekarang saya nggak bisa ke masjid. Sekarang saya tahu dok, bagaimana bahagianya anak saya saat saya peluk, yang selama ini saya nggak pernah memeluk mereka dok. Sekarang saya tahu dok, bagaimana bahagianya saya bisa sholat berjamaah dengan istri saya yang sudah 20 tahun kami menikah, kami nggak pernah sholat berjamaah. Coba saya minta Anda menulis apa kira-kira bunyi surat cinta itu ya. Kalau seandainya COVID-19 ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Anda. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Bisa keluar ya di sana ya, untuk panitia ya. Bisa dengar ya. Oh Masya Allah ini ya, betapa besar dosa-dosa kita, menghindari pemborosan. Manusia hanya berencana, Allah yang berkehendak. Lebih banyak bersyukur, anak-anak bersama kita, suami bersama kita, yang kakak adik lebih rukun. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih banyak bersama. Usaha yang baru dimulai, ada pivot bisnis baru ya. Kembali hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah, terima kasih Allah, saya lebih dekat dengan anak-anak saya lebih mendengar keluh kesah anak, menemani mereka murojaah, membimbing mereka mengaji, tidak menuntut mereka harus lebih survive. Luar biasa. Nanti mungkin panitia bisa melihat siapa yang membuka, atau langsung di unmute juga boleh, satu aja. Mungkin bisa menceritakan dengan penuh syukur, husnudzon billah. Apa kira-kira yang Anda dapatkan surat cinta dari Allah berupa COVID-19? Silakan kalau ada satu orang.
Silakan, kalau ada monggo, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada? Ini chatnya luar biasa ya. Ternyata kebersamaan, datang ke masjid, bersih dan sehat, ya, itu sesuatu yang menurut saya masya Allah luar biasa. Ya. Ampun yang datang kepada kami merasa kuat karena kami merasa Allah selalu membersamai, masya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semuanya, ya, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan pesan dari surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya COVID-19 ini. Penuh kasih sayang yang selama ini mungkin ada anak-anak yang mungkin sampai pesan pengen murojaah sama ibunya. Karena kemurahanmu, Ibu Davina Tiga Zuber ini siapa ya? Bisa berbicara nggak, Bu? hanya bila dirimu Di-unmute dulu, Bu. Ibu bisa di-unmute bagian sebelah kiri bawah. pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang Tidak selalu apa-apa, Bu. Air matanya mengalir tidak apa-apa, karena itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah air mata yang dirindukan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, Bu. Izinkan diri Ibu untuk mendapatkan cahaya hidayah, limpahan rahmat dari Allah. Izinkan diri Ibu pagi ini untuk mensyukuri semuanya. Ya alhamdulillah. Saya sampai tidak mengungkapkan dengan kata-kata, Ustaz. Betapa besar karunia Allah kita bisa beristighfar, ya ampun, mendekatkan diri, lebih bisa mendekatkan diri dengan Allah, dengan anak-anak semuanya, lebih bisa merasakan semuanya. Syukur, istighfar terus, ya Allah. Dapat kita ini bukan siapa-siapa. Benar kita ini banyak sekali dosanya, ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah berbagi dengan kita. Buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya minta izinkan diri Anda untuk merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan diri Anda untuk memenuhi semua dada Anda dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan diri Anda untuk merasakan sapaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ingin menyapa kita lebih dekat dengan COVID. Bagaimana Nabi Yunus di lockdown dalam ikan paus, bagaimana Rasulullah harus memanjat ke Gua Hira untuk mendapatkan perasaan seperti yang dirasakan oleh Bapak Ibu hari ini. Bagaimana Siti Hajar harus di lockdown di padang pasir hanya bersama dengan anaknya, ditinggalkan oleh suaminya, dan harus berjuang sendirian tanpa ada yang menolong. Kita masih lumayan, dekat pasar ada yang jualan. Siti Hajar di lockdown di padang pasir dan dia sama sekali tidak kekurangan kebahagiaan karena dekatnya dengan Allah Subhanahu. Izinkan diri Anda untuk menerima kenyataan ini. Walaupun ada air mata, izinkan air mata itu membasuh semua keluhan kita, membasuh semua luka-luka kita. Izinkan air mata itu menjadi saksi masuknya kembali
kesombongan dan egoisme kita, sehingga Allah kirimkan tentaranya yang kecil tak terlihat untuk menghancurkan semua ego, untuk menghancurkan semua kesombongan. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tak pernah mendolimi kita semuanya. Semuanya sekarang pegang jantungnya masing-masing, seperti saya di dadanya ini. Oke, setelah hari ini, jika Anda merasa sedih, jika Anda merasa ingin mengeluh kepada Allah, pegang jantung ini, sehingga Anda akan merasakan perasaan pagi ini, perasaan di mana Anda penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan di mana Anda penuh syukur kepada Allah. Sekarang coba rasakan ketika Anda memegang jantung ini, tiba-tiba jantung ini tak hanya memompa darah, tapi memompa rasa syukur berupa cahaya ke seluruh tubuh Anda. Sehingga setelah ini, ketika Anda ingin marah sama anak, Anda ingin marah sama suami, Anda ingin marah sama Allah, Anda langsung pegang jantung Anda ini, dan seketika jantung Anda akan memompa cahaya syukur itu ke seluruh tubuh Anda. Dan Anda tiba-tiba sadar bahwa dengan segala kekurangannya, aku masih memiliki suami yang mendampingi, yang mengantarkan aku ke dokter. Aku masih memiliki anak di mana orang lain tak punya anak. Tiba-tiba jantung Anda memunculkan rasa syukur yang berupa cahaya, sehingga Anda siap untuk menghadapi kesulitan dunia ini. Jadi seketika Anda sedih, Anda pegang jantung Anda, dan Anda kembali masuk dalam suasana yang penuh syukur, yang luar biasa. Allah Engkau. Oke. Ada beberapa cara yang mungkin mudah-mudahan cukup ya, tapi kalau nggak cukup ya saya pilih-pilih aja. Ya, yang pertama, mungkin bisa di unmute dulu Bu Davina Tigazub. Oh sudah Bu, sudah. Oke. Yang pertama, kalau setelah Anda bisa menemukan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda sudah merasakan dijamal oleh kasih sayang Allah lewat COVID-19 ini. Yang pertama adalah langkahnya memanajemen pikiran atau memanajemen kesadaran. Coba lihat gambar di depan. Kebanyakan orang tua itu, kalau dia lagi tidak sadar, ada stimulus dari anaknya atau suaminya, langsung direspon. Yang kadang-kadang responnya itu respon yang tidak sabar atau apa gitu. Siapa yang pernah begitu ya? Semua orang pernah, termasuk saya ya. Oke. Nah, yang betul adalah kalau ada stimulus, misalnya mohon maaf nih ya, anak kita kebetulan lagi kurang nurut gitu, dalam tanda kutip membuat kita jengkel gitu. Harusnya kita sadar dulu sebelum merespon segala sesuatu. Nah, kebanyakan orang tua itu, ini Bu, tiba-tiba dia respon, besoknya kemudian dia nyesel gitu. Siapa yang pernah gitu? Pernah nggak marahin anak terus besoknya nyesel? Pernah ya? Nah, itu namanya kesadaran yang terlambat. Kesadaran yang muncul setelah respon. Ya, tapi ya kita syukuri, alhamdulillah terlambatnya cuma 1 hari. Ada yang terlambatnya udah 2 tahun ini. Ya, jadi kesabaran dia terlambat. Harusnya kesabaran itu sebelum merespon, Bu, jangan sesudah merespon. Ya, karena sebetulnya kita memiliki cara untuk merespon itu dengan lebih positif. Ya. Makanya sabar itu min sodematil ula. Di pukulan yang pertama itu orang sabar, ya. Orang sabar itu ketika ada stimulus, dia mau menjeda dulu. Oke, jeda, jangan langsung merespon, biarkan kesadaran kita sadar dulu,
Biarkan wisdom atau meaning ayat-ayat yang kita ajari di pengajian, diajarkan di pengajian, kita dengar dari Ustadz Adi Hidayat, kita dengar dari Ustadz Uwas, kita dengar dari A'agim, itu masuk untuk memberikan kita kebijaksanaan. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, sehingga ayatnya munculnya besok baru muncul. Wih, ayatnya baru muncul besok, wis telat gitu. Anak sudah kadung terluka, suami udah kadung terluka. Ya, istri udah kadung terluka, istri udah nangis-nangis, baru kita ingat ayatnya, udah terlambat. Ya, makanya sebelum kita merespon, ya sadari dulu supaya kita nggak memunculkan luka-luka. Ya, bagaimanapun juga kalau kita memaku, Pak, cerok gitu, kita bisa cabut pakunya, tapi bekasnya nggak bisa hilang. Ya, nah ini penting ya. Makanya belajar kesadaran itu sebetulnya belajar jeda, menjeda. Jangan jadi orang yang terlalu reaktif. Ya, jadilah orang yang lebih sadar dengan realita. Oke, apalagi ketika Anda kena titik lemah ini, mohon maaf, coba lihat di depan. Ini harus jujur nih, orang biasanya kalau kena titik lemah ini, biasanya dia nggak sadar tuh. Ya, responnya itu bisa jadi berlebihan, suka ngegas, kan banyak ibu-ibu itu kalau sudah pas kena titik lemahnya langsung Mas ngegas sukanya. Ayo sekarang lihat di depan termasuk saya, titik lemah Anda di mana? Titik lemah itu gambarannya gini, Anda seperti bukan diri Anda. Kalau istilahnya di film itu Anda bisa jadi huluk seketika gitu. Siapa yang titik lemahnya lapar? Siapa yang titik lemahnya capek? Siapa yang titik lemahnya kurang tidur? Siapa yang titik lemahnya sakit, nyeri? Siapa yang titik lemahnya kepanasan? Kano AC, panas, bojo mulih murang-muring, arek-arek mangan gak dintekno, gak gelem ngorai, waduh sudah ya. Siapa yang titik lemahnya waktu PMS, waktu kebelet, hasrat nggak tersalur. Nah ini ya, masing-masing orang tuh punya titik lemah. Ada yang titik lemahnya satu, lapar. Jadi kalau lapar lebih baik jangan diskusi Bu kalau lagi lapar. Ya, Anda sadar dulu ini lagi luwe, gak usah tak tanggapi sik saiki. Begitu harusnya yang benar, ya. Yang titik lemahnya capek, yang titik lemahnya kurang tidur. Ya. Lanjut saya sekarang, ya, karena ini waktunya. Berikutnya manajemen perasaan itu caranya bagaimana? Yang pertama beri nama perasaan itu. Kalau istilahnya di ilmu psikologi itu affect labeling. Ayo, Ibu sekarang merasakan apa? Atau 2 minggu kemarin apa yang dirasakan? Saya kasih daftarnya ini, coba. Beri nama perasaannya. 2 minggu kemarin merasakan apa aja? Latihan. Nggak usah ditulis di chat, karena ini kadang-kadang agak rahasia ya. Ayo, coba diberi nama perasaannya. Ada yang tertekan nggak 2 minggu kemarin? Ada yang sedih nggak? Ada yang merasa marah nggak? Ada yang merasa jengkel nggak? Setelah dikasih nama, dikasih intensitas, antara 1 sampai 10 di angka berapa? Kalau jengkel itu biasanya angkanya 3. Tapi kalau saya jengkel, itu angkanya 8 itu biasanya. Ya, jengkel saya pokoknya dok, nah itu angkanya 9 biasanya. Ibu jengkel apa jengkel pol? Nah kalau udah jengkel pol itu berarti 10. Ya. Tapi ada yang cuma jengkel, nah itu paling loro 3, kalau itu sih nggak masalah. Ada yang saya pokoknya dok, saya itu jengkel, nah itu 9, ya. Jadi setelah dikasih nama, di leveling perasaan itu, setelah itu diterima, dikasih ruang, ya. Biasanya Bu, kalau kita jengkel itu termanifestasi di tubuh kita. Ada yang merasa nyesek di daerah tertentu. Ada yang merasa panas di daerah tertentu. Ayo, siapa yang suka merasa begitu, ibu-ibu? Nah, itu dilihat tuh di daerah mana ya. Oh iya, dadaku lagi nyesek nih. Itu Anda seperti membesarkan dada, mengasih ruang. Ya, seperti itu. Kalau sensasinya berupa fisik, dikasih ruang. Oke, sepertinya aku lagi nyesek nih. Lagi dodoku atau nyesek nih, lagi panas. Kasih ruang. Ya, sadari, kasih ruang, kasih nama. Oke. Ya. Kalau bentuknya, sensasinya berupa fisik, Anda kasih ruang di fisik Anda itu. Nah, bisa terus berikutnya dengan apa? Dengan kata-kata. Putting it into words, katanya. Misalnya begini. Yuk kita sama-sama lakukan ya.
Tapi ini harus jujur. Kalau sedih ya ngomong sedih sama Allah, kalau kecewa ya ngomong kecewa. Contohnya begini. Ya Allah, aku merasa sedih. Tapi aku pasrahkan kepada Engkau semuanya, ya Allah. Bisa diulang-ulang. Ya Allah, aku merasa kecewa dengan sikap suamiku, ya Allah. Tapi aku pasrahkan kepada Engkau semuanya. Bisa ditambah dengan zikir misal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku marah dengan mertuaku, ya Allah. Aku merasa terhina dengan kata-katanya, ya Allah. Tapi aku pasrahkan kepada Engkau semuanya, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu caranya Bapak Ibu ya. Makanya kalau tadi sekalian saya menjawab pertanyaan, curhat itu apakah termasuk mengeluh? Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, keluhan terbaik itu adalah keluhan yang disampaikan hanya kepada Allah. Hal yang besar dibalik Anda menyembunyikan kesedihan Anda kepada manusia. Saya ulang, ada pahala yang besar dibalik menyembunyikan kesedihan kita pada orang lain. Kecuali, nah ini syaratnya ya, Anda sudah tidak kuat, itu pun harus kepada orang terpilih yang kira-kira bisa memberikan Anda solusi atau mendengarkan Anda dengan ikhlas. Jangan kepada sembarang orang. Ya, jangan kepada sembarang orang. Tapi kalau saya, selama Anda masih kuat sembunyikan keluhan itu kepada manusia, maka di balik itu ada pahala yang besar. Anda hanya mengeluh kepada Allah di ujung-ujung malam, di ujung-ujung sujud Anda sampaikan kepada Allah bisa lewat dalam hati, atau menurut Ustaz Syafiq boleh juga diungkapkan dengan kata-kata kalau itu membantu Anda. Ya Allah, di sujud Anda mengatakan, aku merasa terhina dengan mertua saya, ya Allah. Tapi malam ini aku pasrahkan kepada Engkau semuanya. Aku yakin, ya Allah, mungkin ini juga karena dosa-dosa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu. Sehingga bisa keluar itu perasaan. Ya. Atau cara-cara yang seperti ini misalnya. Ya Allah, aku mengizinkan perasaan sedih ini ada di hatiku hari ini. Aku ridho, aku ikhlas, ya Allah. Ini sudah benar adanya, ini sudah baik adanya. Sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Silakan itu ya. Saya mengizinkan perasaan ini ada di sini, ya Allah. Saya mengizinkan rasa sakit hati ini ada di sini, ya Rabb. Aku ridho, aku ikhlas. Ini sudah baik adanya, ini sudah benar adanya, sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Ya, silakan dicari mana yang paling cocok buat Anda. Kalau saya cocok yang pertama. Ya Allah, saya merasa sedih, ya Allah. Tapi saya pasrahkan kepada Engkau semua. Silakan Bu, kadang-kadang ada Bu, masalah itu yang nggak bisa Anda ungkapkan. Contohnya pada orang tua, pada ibu kandung. Kita mau ngelawan sama ibu kandung, kan enggak. Akhirnya kita cuma bisa ngeluh sama mertua, Bu. Dan memang kita nggak bisa melawan. Kita cuma bisa ngeluh sama Allah. Karena yang memegang hati mertua, hati orang tua itu Allah. Kita berharap kedamaian di dalam diri kita akan memvibrasi kedamaian di luar diri kita. Dan saya banyak, Bu, begitu itu. Saya banyak merasakan begitu. Damaikan dulu diri Anda, maka sikap orang tua akan damai dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Silakan dipilih mana yang paling sesuai dengan Anda. Mana yang paling sesuai. Terus tulis setiap mau tidur, tulis 5 hal yang Anda syukuri. Atau kalau nggak mau nulis, Anda ikat aja. Terus Anda ungkapkan, alhamdulillah hari ini saya masih bisa ketemu suami saya sehat. Alhamdulillah saya bisa ketemu anak saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa masak, anak-anak saya makan dengan lahap. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa membaca Al-Quran 1 juz. Alhamdulillah hari ini saya bisa baca istighfar 100 kali. 5, setelah itu tidur. Mulai hari ini, kalau Anda ingin sehat mental, syukuri 5 hal sebelum Anda masuk tidur. Maka besok pagi Anda akan bangun dengan penuh pencerahan. Ya, itu saran saya. I'm grateful for, saya bersyukur terhadap apa. Ya. Atau kalau mau manage perasaan, ganti kata-kata. Kadang-kadang kata-kata kita ini membuat kita tambah sempit perasaannya. Contoh ya, pengeluaran. Pak, ini bisa kayak pengeluaran loh.
Tapi kan pengeluaran awak-awak ini kan rezeki orang lain, Bu. Ini dari guru saya di Jogja ini. Supaya kita nggak jadi orang yang sempit, Bu. Pengeluaran ganti rezeki orang lain. Ingat ya, setiap pengeluaran Anda di pasar itu rezekinya orang lain loh. Jadi ganti kata pengeluaran dengan kata rezeki orang lain. Ganti biaya sekolah anak dengan investasi masa depan. Waduh, wayai bayar SPP ya, apa investasi Bu, misalnya gitu ya. Ganti kata sedang sakit dengan sedang diistirahatkan sama Allah. Kan enak kan? Daripada kita bilang pengeluaran, wis iku rezekine wong sing dodolan mau. Wis iku rezekine mbah-mbah sing ndek pasar, wis iku rezekine sing dodol kerupuk, wis iku rezekine. Karena apa yang keluar dari dompet kita akan masuk ke dompet orang lain dan bisa jadi dia lebih membutuhkan daripada Anda. Ya. Ada lagi ini kok konflik terus gak? Ini lagi adaptasi. Jadi ganti kata-kata yang memberdayakan, jangan pakai kata-kata yang negatif. Ya. Sedang banyak masalah enggak? Allah lagi kangen aja sampai awak-awak ya. Insyaallah ini. Nah, seperti itu ya. Atau diganti namanya reframing. Ini pembahasannya agak panjang, tapi bisa dilihat contohnya aja. Cari arti lain dari sebuah keadaan. Dok, anak saya nggak bisa diam. Artinya apa ya? Artinya anak panjenengan sehat, Bu. Iya toh. Kalau dia diem tok ya loro itu jenenge. Iya toh. Anak saya kok nggak bisa diem, Dok. Lah itu artinya anak Anda sehat kan. Atau cari hal positif. Contohnya gini, ada yang ngeluh sama saya, Dok, anak saya itu kaku ya, Dok. Kalau saya ajak ngomong kayak kaku, ya itu artinya Bu, kalau dia nanti misalnya sudah remaja, kekakuannya dia bisa menyelamatkan dia dari lawan jenis malah. Ya. Dia nggak jadi anak yang gampangan ngobrol sama lawan jenis. Dengan begitu dia diselamatkan sama Allah. Nah, gitu ya. Ada lagi yang ngomong sama saya gini dulu waktu pelatihan. Dok, istri saya tuh cerewet, Dok. Gitu. Saya bilang, coba Pak, pernah nggak Pak Bapak bersyukur dengan cerewetnya istri Bapak? Oh iya pernah. Saya waktu ditangkap polisi di Surabaya. Yang keluar itu istri saya, alhamdulillah nggak jadi ditilang karena istri saya cerewet, polisinya akhirnya memaafkan, misalnya gitu ya. Luar biasa kan? Ya, cari hal positif. Nah, berikutnya singkat aja, kalau Anda ingin memanajemen fisik, caranya dengan meningkatkan hormon. Contohnya hormon dopamin. Ya. Hormon dopamin itu keluar ketika Anda melakukan sesuatu dan berhasil. Dihargai. Makanya saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu belajar menghargai pasangan dan anak ya. Habis gambar anaknya dipuji, istrinya habis masak dipuji. Banyak ibu-ibu sekarang stres gara-gara nggak pernah dipuji lagi. Ya. Terus belikan hadiah Pak, lewat online kan bisa itu ya. Kemarin saya memberikan hadiah anak saya dan seterusnya. Oke. Pujian itu bisa membuat anak lebih bahagia, pasangan lebih bahagia. Hormon serotonin itu dengan banyak berbagi. Ajari anak-anak kita untuk berbagi Pak. Kasih dia uang, suruh dia berbagi. Ibu-ibu misalnya bikin 10 nasi bungkus, ajari anak kita berbagi. Dengan berbagi walaupun hanya 10 nasi bungkus, hanya 10 masker, hormon serotonin kebahagiaan akan keluar. Hormon endorfin, keluar sebentar sambil jalan kaki bersama keluarga pakai masker, jaga jarak ya. Olahraga bisa membuat hormon endorfin kita keluar. Tersenyum dan tertawa. Saya itu kadang-kadang sama istri itu sampai lihat stand up komedi itu bareng-bareng, Bu. Supaya ketawa bareng-bareng ya. Dekat dengan alam, dekat dengan Sang Pencipta, banyak berzikir ya. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Oh, ini tadi sudah. Oke, lanjutnya hormon oksitosin. Dengan cara apa? Nah, ini kayak ibu-ibu sekarang lagi mangku anaknya, merangkul, kelonan, jabatan tangan, ngelus-ngelus, itu semua hormon oksitosin. Jadi sentuhan itu hormon oksitosin. Ya. Terus ada mood booster lain berupa makanan, karena sekarang ditemukan ada hubungan antara usus dengan perasaan, antara otak dengan usus. Makanya ada beberapa makanan seperti kacang, ya, alpukat, telur. Yang paling gampang itu pisang sama telur sama kurma. Ya, ditambah probiotik lain, misalnya susu fermentasi yang dijual itu ya di banyak tempat itu saya nggak bisa sebut merek. Yang susu itu mengandung kurman lactobacillus, itu banyak membetulkan mood kita. Itu namanya mood booster. Kalau saya biasanya yang saya makan untuk mood booster itu ya Bu ya, kopi maksimal 2 cangkir sehari. Yang kedua kacang tanah direbus. Yang ketiga telur. Saya hampir tiap hari makan telur. Yang keempat kurma. 4 itu aja yang mudah dicari. Ya. Jadi kalau Anda lagi moodnya jelek, makan telur. Kalau Anda mau pesan coklat hitam lebih bagus, karena coklat hitam itu biasanya yang 70% ya, atau minim 10% lah. Coklat hitam, dark coklat itu bisa memperbaiki mood kita dengan
Saya kira itu kesimpulannya, orang bahagia bukan orang yang tanpa masalah, tapi orang bahagia adalah orang yang punya masalah, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan masalahnya. Dia tidak hanya mengatakan, ya Allah saya punya masalah besar, tapi dia mengatakan, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Orang bahagia, orang yang nggak pernah sedih, tapi dia meyakini tidak ada kesedihan yang abadi. Orang bahagia bukan orang yang tidak pernah sakit hati, ya. Tapi orang bahagia adalah orang yang meyakini memaafkan itu jauh lebih baik. Dan terakhir, orang bahagia bukan orang yang memiliki segalanya, ya Bu. Karena banyak orang yang punya segalanya, tapi dia bunuh diri. Tapi orang bahagia itu siapa? Orang yang mensyukuri segalanya. Terakhir dari saya, ada satu ayat yang jadi mood booster saya. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedih karena 6 bulan wahyu itu tidak turun. Apa ayat itu? Ayat 4 ayat pertama surat Wad-Duha. Bayangkan Rasulullah itu sudah 6 bulan nggak dapat wahyu. Ibarat Anda itu WA suami nggak dijawab 6 bulan. Rasanya gimana? Saat Rasulullah sedang dalam kondisi perasaan yang seperti itu, tiba-tiba turun surat Wad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal-laili idza saja. Demi matahari sepenggalahan naik. Demi malam yang telah berlalu. Apa ayat selanjutnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya ya Muhammad, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Ini saya kadang-kadang saya ulang-ulang, Bu, kalau sholat malam itu sampai air mata saya keluar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu. Dan Tuhanmu tak pernah meninggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu akan lebih baik daripada permulaannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang sedih, coba baca surat Wad-Duha diulang-ulang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu. Dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Saya kira itu, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih atas Robani yang sudah mengundang saya. Saya mohon maaf sekali karena waktunya udah 10:30. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan dengan tanya jawab. Ya, mudah-mudahan semua ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya. Dan saya berharap kita menjadi orang tua yang bahagia ya di sesi pandemi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan balasan bagi kesabaran kita. Terima kasih Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, kalau ada semua ibu-ibu bisa dilambaikan semua tangannya dulu. Iya. Senyum. Mohon pamit nggih. Saya kembalikan pada panitia. Syukron wa jazakumullah khairan katsira. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.